Hasil yang sangat-sangat dibilang mengecewakan, ya mengecewakan, tapi tetap semangatlah timnas U17. Meski gagal tapi tetap bangga. Timnas U17 kalah lawan Korea Utara U17 dengan skor telak 6 tanpa belas, ndoknya nggak pecah. Yuk kita simak aja. Kalah telak 6-0, timnas U17 kita barusan benar-benar ditaklukkan sama Korea Utara. 6 gol masuk ke gawang Indonesia tanpa balas. Kita benar-benar kalah dari semua aspek. Mental juga down banget setelah gol pertama. Fisik kalah jauh. Pemain Korea Utara tuh kuat-kuat dan ngepresnya non-stop. Pressing mereka rapi, passing akurat, transisinya cepat, kayak nggak ngasih kita ruang buat mikir. Klik link di bio gua kalau kalian mau nonton match seru lainnya. Skill individu mereka juga jauh lebih matang. Di sisi lain, gue tetap salut buat Coach Nova Arianto dan seluruh pemain. Mereka udah bawa kita sampai perempat final. Ngelewatin fase grup dengan kemenangan clean sheet, itu gak gampang dan patut kita apresiasi. Timnas Indonesia U17 kebiasaan, mentang-mentang udah lolos Piala Dunia. Lawan Korea Selatan aja bisa menang. Masa lawan Korea Utara bisa-bisanya kalah dengan skor 6-0. Perjuangan Timnas Indonesia di Piala Asia U17 2025 resmi berakhir di babak 8 besar. Laga berat ini dimulai dengan tekanan brutal dari Korut yang langsung nyetak 2 gol cepat di 20 menit pertama. Tapi perjuangan Garuda Asia patut diacungi jempol. Mereka berhasil tembus perempat final dengan rekor sempurna di fase grup. Tapi ini pemain Korea Utara emang bener usianya 17 tahun. Kok kayak umur 20-an ya? Dibantai Korea Utara 6-0, selesai sudah perjuangan Garuda Muda di Piala Asia U17. Perjalanan Garuda Muda harus terhenti di Piala Asia U17. Kekalahan telah harus dialami oleh para skuad Garuda dari Korea Utara. 6 gol bersarang ke gawang timnas U17. Meski begitu, setidaknya harapan untuk lolos ke Piala Dunia sudah tercapai. Hasil kali ini harus jadi pembelajaran berharga dan perbaikan untuk timnas U17 sebelum pergi ke Piala Dunia pada November mendatang. Tetap beri dukungan untuk para penggawa Garuda Muda. Umur mereka masih muda, jangan bully mereka, melainkan beri support dan kritik membangun yang berguna untuk para tunas Garuda Muda ini. Kita kalah dalam sisi level ya dengan mereka ya. Jadi kalau gue sih ngambil hikmahnya sekarang. Udah nih, dari sini kita bisa banyak dapat pelajaran baru ya. Ternyata tuh kita tuh belum seperti yang dilulukan banyak orang gitu. Masih banyak pelajaran yang harus kita dapatkan, kita ambil, kita dalami lagi. Ternyata di level yang lebih tinggi tuh apa yang sudah kita tunjukkan di 3 laga kemarin tuh masih belum cukup untuk memenuhi kompetensi kita untuk bersaing di level yang tinggi. Nah ini kan masih ada waktu ya buat ke Piala Dunia nanti, masih ada waktu 6 bulan mungkin ya. Gue sempat pernah bilang Glenn, entah di sini entah di kanal lainnya, kita tetap harus ada vitamin ataupun booster edit value untuk menaikkan level kita. Di live commentary kemarin ya sempat gue bilang ya, mesti ada tambahan pemain-pemain diaspora yang bermain di luar seperti Matthew Baker untuk kita naikin level kita gitu loh. Karena kalau di Asia aja mungkin pemain-pemain mayoritas domestik kita bisa bersaing, tapi kalau nanti di dunia, dan ini kan miniaturnya pertandingan dunia nih lawan Korut nih, karena sama-sama lolos ke Piala Dunia ini, kita harus ditambahin lagi tuh pemain-pemain diaspora yang atau pemain-pemain kita yang bermain di akademi luar negeri. Nggak apa-apa kalah, nggak apa-apa. Yang penting udah berjuang ya kan. Masih ada Pildun ya, masih ada Pildun. Nggak apa-apa. Emang King Indo sengaja ngalah sama Korea Utara daripada urusannya sama nuklir ya, berabe urusannya. Udah, nggak apa-apa. Yang penting udah berjuang. Ya, kita harus mengakui kekalahan dari El Nuklir ya. Korea Utara dibabat abis-abisan ya. Setengah lusin 6-0 di menit ke-60-an aja kita udah ketinggalan 5-0. Aduh, tapi nggak apa-apa. Beneran, nggak apa-apa. Perbedaan kekuatannya emang signifikan ya. Bagaimanapun juga kita tetap harus mengakui keunggulan dari Korea Utara. Ternyata bukan cuma di dunia yang ono-ono Korea Utara nih ya. Di dunia sepak bola juga diktator anjir. Dan dengan hasil ini, King Indo U17 resmi tersingkir dari Piala Asia. Nggak apa-apa, masih ada Pildun. Perjalanan masih panjang. Tetap semangat dan terima kasih sudah berjuang. Bravo Timnas. Ya ini namanya sih Korea Utara ngajarin Korea Selatan gimana cara ngalahin King Indo. Indonesia kalah telak 6-0 atas Korea Utara dan tersingkir dari Piala Asia U17 kali ini. Dari menit pertama, Korea Utara ngepres abis-abisan. Kita ini nggak dikasih waktu untuk megang bola lama-lama. Pemain kita kehilangan sentuhannya sampai kehilangan kepercayaan dirinya. Gol cepat di babak pertama dan gol cepat juga di awal babak kedua membuat kita dihajar abis-abisan 6-0. Meskipun itu kita harus bersyukur kita tetap bisa lolos ke Piala Dunia dan kita harus respect untuk Putu Panji dan kawan-kawan U17 sudah melakukan yang terbaik yang mereka bisa lakukan, dan PR-nya untuk Coach Nova, semoga nanti di Piala Dunia kita bisa improve
dari segi teknis seperti passing, kontrol, stamina juga, dan terutama mental. Kalau udah ketinggalan duluan, kelihatan banget mentalnya down. Apalagi pas gol ketiga, susah banget ngangkatnya lagi. Dan yang terakhir pesan gue, jangan ngebully para pemain karena mereka sudah berusaha semaksimal mungkin. Mohon support yang terbaik guys, tulis di kolom komentar. Sikat. Hancur sehancur-hancurnya, timnas Indonesia U17 dibantai 0-6 oleh Korea Utara. Gimana menurut kalian pertandingan pada malam hari ini timnas Indonesia di perempat final melawan Korea Utara? Menurutku pribadi ini kayak timnas Indonesia tuh kayak diajarin cara main bola, diajarin 1-2 sentuhan, skema permainan yang enak antara bertahan dan menyerang. Jadi timnas Indonesia kita itu diajari cara bermain sepak bola. Bahkan timnas kita itu tidak ada peluang emas satu pun loh ya. Karena memang ya mental tuh berpengaruh besar. Setelah kita tertinggal 2-0, timnas Indonesia tuh mainnya nggak agresif sama sekali. Bahkan kita cenderung menunggu sampai akhirnya Korea Utara bisa membobol 6 gol di timnas Indonesia. Sumpah ini kayak timnas Indonesia ini kayak diajari kucing-kucingan gitu loh. Diajari cara main bal, dibuat kucing-kucingan. Kayak permainan Indonesia tuh kayak orang males-males gitu loh, tahu nggak sih? Gimana nih menurut kalian? Tinggalkan di kolom komentar ya. Semoga kali ini ambil pelajaran aja buat timnas Indonesia supaya nanti ke depannya apalagi di Piala Dunia nanti lebih siap lagi. Karena memang belum saatnya sih, kayak gak level aja ngelawan Korea Utara. Dilihat dari permainan tadi. Tinggalkan di kolom komentar ya. 11 pasukan khusus Korea Utara melawan 11 adik-adik SMA Indonesia. Ya, dibantai dengan skor 6-0 tanpa balas. Telurnya nggak pecah. Tapi gue tetap mengapresiasi kerja keras semua pemain. Gue tetap support untuk kedepannya. Jadi buat kalian jangan ada yang menghujat ke pemain cuy. Mereka juga nggak pengen untuk kalah. Tapi kalau gue lihat dari segala aspek, memang kita kalah semua dari Korea Utara. Untuk yang pertama mental kita dari menit awal itu udah ngedown. Jarak antar lini jauh, komunikasi antar pemain juga pemain nggak ada yang berani megang bola. Tetap dukung timnas. Jadi jangan ada yang menghujat pemain. Kalah menang tetap kudukung cuy. Gue sih pengen ketemunya finalnya Korea Selatan sama Korea Utara sih, biar derby nuklir. 6-0 telak. Timnas U17 kita harus menelan kekalahan dibantai oleh Korea Utara dengan skor 0-6 pada perempat final Piala Asia U17 guys. Dan dengan ini Timnas Indonesia U17 harus pulang kampung dari Piala Asia. Singkat aja kalau lebih jujur, kita kalah banget dari hampir segala aspek pada laga ini. Waduh, Korea Utara nih mainnya gimana ya? Terutama fisik ya, gila banget sih fisiknya. Pemain Korea Utara ini kagak bisa di body, nggak jatuh-jatuh. Fisiknya gila banget. Wah, fisiknya kuat. Kacau. Bahkan, coba tolong koreksi gue kalau gue salah. Ada yang bilang katanya timnas U17 Korea Utara ini fisiknya dilatih sama tentaranya langsung. Bener nggak tuh? Oke, tapi apresiasi terbesar untuk para pemain-pemain Garuda Muda kita karena telah berjuang sampai di perempat final Piala Asia U17. Dan ingat, timnas U17 kita sudah lolos ke Piala Dunia U17 2025 Qatar yang akan dilangsungkan akhir tahun ini guys. Jadi ya, pulang dari sini meskipun kita gagal di Piala Asia ini hanya sampai perempat final, pulang dari sini balik kampung, habis itu apa? Fokus berbenah untuk Piala Dunia. Gue sangat mengajak teman-teman untuk tidak menghujat para pemain atau siapapun, jangan dihujat guys. Ingat, ini kelompok usia, mereka masih berkembang ya. Ya, kita juga punya peran dalam perkembangan mereka guys. Terima kasih telah berjuang, fokus untuk Piala Dunia. Tanggapannya guys, yuk kita komen, let's go. Itulah hasil pertandingan semalam timnas U17 melawan timnas Korea Utara U17. Selamat buat timnas Korea Utara atas kemenangan 6-0 tanpa balas. Dan untuk timnas Indonesia jangan menyerah, tetap optimis, tetap semangat, tetap berusaha. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Sampai jumpa.